Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar. Apa kabar hari ini? Semoga masih semangat mengikuti pembelajaran IPA kelas 9 semester ganjil. Pada hari ini pertemuan kelima, Ibu masih menyampaikan bab 2 sistem reproduksi pada tumbuhan dan hewan. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan pada hari ini adalah khusus pada materi perkembangbiakan pada hewan. Buku sumber yang masih kita pakai yaitu buku dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia revisi 2018, buku IPA kelas 9 semester ganjil. Bagaimana anak-anak? Sudah siap belajar ya? Oke, baik, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah yang pertama, diharapkan peserta didik mampu menyebutkan macam reproduksi aseksual pada hewan. Yang kedua, mampu memprediksi regenerasi pada hewan planaria. Yang ketiga, menjelaskan penggolongan hewan berdasarkan perkembangan embrio pada reproduksi seksual. Yang terakhir, diharapkan peserta didik mampu menjelaskan perbedaan antara metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Oke, bagaimana? Sudah siap? Baik, supaya tahap awal untuk mengikuti pembelajaran hari ini, perhatikan pertanyaan berikut ini. Pernahkah terbayangkan oleh kalian, ikan setiap harinya itu adalah selalu diambil oleh nelayan untuk keperluan hidup manusia sehari-hari. Tetapi kenapa kok ikan yang ada di permukaan bumi ini tidak pernah habis? Baik, ada yang sudah coba menjawab? Ya, ikan itu adalah salah satu makhluk hidup yang memiliki fekunditas yang sangat tinggi, sehingga kemampuan bereproduksinya itu sangat besar. Sehingga kalau alam tidak mengaturnya, maka akan terjadi penumpukan ikan di permukaan bumi ini. Sehingga ada kemampuan bagaimana perkembangan embrio dan reproduksi pada makhluk hidup yang terjadi di permukaan bumi ini. Untuk selanjutnya, pertemuan kelima. Tadi di apersepsi kita sudah coba mengawali kegiatan pembelajaran ini. Selanjutnya coba kita pahami apa reproduksi aseksual pada hewan ya. Jadi pertemuan kali ini khusus kita membahas tentang reproduksi pada hewan. Yang pertama, reproduksi aseksual. Apa itu reproduksi aseksual pada hewan? Perkembangbiakan makhluk hidup tanpa didahului dengan pembuahan antara sel gamet jantan dengan sel gamet betina. Disebut sebagai reproduksi aseksual. Pada umumnya, proses perkembangbiakan ini dilakukan oleh hewan tingkat rendah yang tidak mempunyai struktur tubuh yang sempurna. Macam-macam reproduksi aseksual pada hewan. Yang pertama, dengan tunas atau budding. Cara berkembang biak hewan dengan tunas adalah melalui pemisahan individu baru dari tubuh induk. Individu ini terbentuk dari tonjolan pada bagian tubuh induk. Biasanya, individu baru tersebut akan tumbuh di sekitar posisi induk, sehingga akan terbentuk koloni dari hewan tersebut. Pertunasan biasanya terjadi pada hewan yang sesil atau yang menempel di dasar perairan. Kita lihat contoh. Nah, ini dia adalah cara hewan berkembang biak dengan tunas atau budding. Nah, ini contoh yang bisa berkembang biak dengan cara tunas, yaitu golongan ubur-ubur dan porifera. Nah, ini juga berkembang biak dengan budding, contohnya. Berikut adalah hidra dan terumbu karang. Selanjutnya adalah perkembangbiakan
aseksual berikutnya dengan fragmentasi, proses terbentuknya individu baru yang berasal dari potongan-potongan tubuh induk. Jenis hewan yang mampu melakukan fragmentasi memiliki daya regenerasi yang tinggi. Kondisi inilah yang memungkinkan tiap potongan hewan tersebut dapat tumbuh menjadi individu baru. Ini contoh hewan yang berkembang biak dengan fragmentasi itu adalah cacing pipih atau planaria. Jadi melalui potongan tubuhnya nanti dia akan berkembang menjadi planaria baru. Selanjutnya dengan membelah diri atau posen. Membelah diri atau posen adalah perkembangbiakan hewan dengan cara memisahkan dengan cara memisahnya tubuh induk menjadi dua individu yang sama besar. Cara reproduksi aseksual pada hewan dengan membelah diri, pada awalnya hewan berbentuk membulat dan kemudian memanjang. Selanjutnya, sitoplasma pada bagian tengah terbagi menjadi dua, hingga akhirnya terbentuklah individu baru yang masing-masing memiliki inti sel. Pembelahan sel terjadi pada kondisi yang baik dengan suhu yang cukup, tidak terlalu rendah dan terlalu tinggi, serta memiliki ketersediaan makanan yang cukup. Nah, ini contoh amoeba, Paramecium, Ciliata, Flagellata caudatum, Euglena viridis, Chlorella, dan Archaea. Ini adalah amoeba yang sedang melakukan kegiatan membelah diri. Ini golongan Flagellata. Oke, berikutnya adalah perkembangbiakan hewan secara aseksual yaitu melalui parthenogenesis. Merupakan pertumbuhan dan perkembangan embrio tanpa fertilisasi oleh pejantan. Kata lainnya, cara reproduksi secara parthenogenesis terjadi di mana gamet atau sel telur betina berkembang menjadi individu tanpa melalui proses pembuahan. Parthenogenesis terjadi secara alami pada beberapa spesies, termasuk tumbuhan tingkat rendah. Untuk golongan hewan biasanya golongan invertebrata dan vertebrata. Nah, ini contoh tumbuhan yang parthenogenesis, ada tawon atau lebah, kecoa, semut, kutu air, dan kutu daun. Ya. Jadi, tidak perlu ada perkawinan. Jadi, individu jantan itu punya kemampuan telurnya bisa berkembang menjadi individu baru. Kita lanjutkan ke reproduksi seksual pada hewan. Nah, kalau reproduksi seksual pada hewan berarti melalui proses perkawinan antara hewan jantan dan hewan betina. Melalui proses ini akan terjadi proses fertilisasi, yaitu proses peleburan inti sel sperma dan inti sel telur. Proses fertilisasi ini akan menghasilkan zigot. Selanjutnya, zigot akan berkembang menjadi embrio calon anak. Dan pada tahap selanjutnya, embrio akan berkembang menjadi individu baru. Reproduksi seksual pada hewan itu diawali tadi oleh peristiwa pembuahan. Maka kita harus memahami macam-macam pembuahan atau fertilisasi. Oke, ada fertilisasi ekstern itu di luar, berarti terjadi apabila proses peleburan antara sel telur dan sel sperma terjadi di luar tubuh hewan betina. Fertilisasi dengan cara ini biasanya terjadi pada hewan yang hidupnya di lingkungan perairan, misalnya ikan, gitu ya, atau golongan amfibi. Nah, fertilisasi kedua itu dengan cara intern berarti di dalam. Terjadi apabila proses peleburan antara inti sel telur dan inti sel sperma terjadi di dalam tubuh hewan betina.
Contoh hewan yang melakukan fertilisasi secara internal itu antara lain golongan sapi itu golongan mamalia, ayam itu apes, kura-kura, buaya itu golongan reptil dan lain-lain. Selanjutnya, reproduksi seksual pada hewan akan menghasilkan telur, anak, serta ada pula hewan yang bertelur dan beranak. Nah, berdasarkan cara perkembangan dan kelahiran embrionya, hewan yang bereproduksi secara seksual itu dibagi menjadi 3 jenis. Ada kategori hewan vivipar atau hewan beranak. Hewan ini memiliki embrio yang berkembang di dalam rahim induk betinanya dan akan dilahirkan pada saat umurnya sudah mencukupi. Ya. Contohnya seperti kita manusia, karena kita belajar tentang hewan, berarti ini contohnya ada kucing, kambing, sapi, itu golongan hewan vivipar. Nah ini. Berikut adalah hewan ovipar atau hewan bertelur. Hewan ini embrionya berkembang di dalam telur. Telur hewan ini akan dikeluarkan dari dalam tubuh induk betina dan akan dilindungi oleh cangkang. Contohnya golongan cecak, katak, ikan, ayam, burung, itik, dan lain sebagainya. Nah, ini terjadi perkembangan embrio di dalam cangkang. Biasanya ayam itu kurang lebih 3 minggu atau 21 hari. Ya. Berikutnya adalah hewan ovovivipar, hewan bertelur dan beranak. Embrio hewan yang tergolong ovovivipar sebenarnya berkembang di dalam telur, tetapi embrio tidak dikeluarkan dalam bentuk telur seperti pada hewan ovipar. Telur tetap berada di dalam tubuh induk betina. Setelah umur embrio cukup untuk dilahirkan, telur akan menetas di dalam tubuh induk dan kemudian anaknya dilahirkan. Contohnya itu beberapa jenis ular atau sebagian jenis ular, kemudian kadal ya. Nah ini contoh. Ini contoh buaya ya yang berkembang, hewan termasuk jenis hewan ovovivipar. Jadi telur langsung menetas dan kemudian anaknya dilahirkan. Kita coba memahami siklus hidup hewan. Hewan juga mengalami siklus hidup seperti manusia dan tumbuhan. Kemudian, apakah semua hewan mengalami siklus yang sama? Apakah hewan dapat memiliki tahapan generatif dan vegetatif? Untuk menjawab beberapa pertanyaan di atas, kita coba memahami tentang hewan laut, ubur-ubur atau jellyfish, ya. Oke, pada saat siklus hidup, ubur-ubur dapat bereproduksi secara aseksual dan seksual. Ubur-ubur seringkali dijumpai dalam bentuk medusa. Pada tahap ini dia dalam tahapan generatif. Berarti tahapan dapat menghasilkan sel kelamin. Sel kelamin dilepaskan ke air dan dapat mengalami fertilisasi atau pembuahan. Zigot akan berkembang menjadi larva. Jika berada pada tempat yang sesuai, larva akan tumbuh menjadi polip. Pada bentuk polip, ubur-ubur dapat berkembang secara aseksual, yaitu melalui tunas. Polip akan berkembang dan tersusun atas strobelus. Polip strobelus mengalami reproduksi aseksual, yaitu dengan terlepas dan berada pada bentuk medusa kembali. Itu adalah siklus hidup pada ubur-ubur. Nah, kita lihat tadi penjelasan Ibu di awal bahwa siklus hidup ubur-ubur ada tahapan medusa dan ada tahapan polip. Ya.
Pada saat tahapan medusa, dia termasuk generasi atau fase generatif. Sedangkan pada fase atau bagian polip, dia termasuk fase aseksual atau vegetatif, ya. Kita lanjutkan kepada ada lagi siklus hidup pada tumbuhan itu yang mengalami metamorfosis, ya. Apa itu metamorfosis? Suatu proses perkembangan makhluk hidup yang mulanya sebuah telur hingga dewasa secara sempurna serta mengalami suatu perubahan bentuk struktur tubuh, fisiologis dan anatomi. Metamorfosis ada metamorfosis sempurna. Nah, ini biasanya terjadi pada katak. Jadi katak itu menghasilkan telur, kemudian berkembang menjadi kecebong atau berudu, baru menjadi katak muda dan baru menjadi katak dewasa. Nah, itu siklus hidup atau makhluk hidup yang mengalami metamorfosis sempurna. Ada juga yang tidak sempurna, ini seperti golongan belalang gitu ya. Kemudian capung, kemudian kecoa. Nah, itu adalah jenis metamorfosis tidak sempurna. Yuk kita pahami apa sih perbedaan antara sempurna dan tidak sempurna. Jadi sempurna itu perubahannya dimulai dari telur, kemudian berkembang menjadi larva atau ulat, kemudian pupa atau kepompong, baru dia menjadi hewan dewasa atau imago. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna itu dimulai dari telur, kemudian berkembang menjadi hewan muda atau sering disebut dengan nimfa, kemudian imago baru menjadi hewan dewasa. Nah, itulah perbedaan antara metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Perhatikan LKPD berikut. Ada beberapa macam perkembangbiakan, ada dengan membentuk tunas, fragmentasi, partenogenesis, membelah diri atau pembelahan binar. Kalian diminta untuk melengkapi tabel bagaimana cara berkembang biaknya, kemudian contoh hewannya. Selanjutnya kita coba memahami perkembangbiakan pada planaria atau cacing pipih ya. Jadi perhatikan gambar. Nah, pada gambar 1 itu terlihat planaria dipotong menjadi 2, maka dia akan berkembang menjadi 2 planaria baru. Kemudian yang gambar 1 tadi dipotong secara melintang, sedangkan gambar kedua dipotong secara membujur. Apa yang terjadi dengan bentukan planaria baru. Begitu juga pada gambar 3, 4, 5, dan 6. Kalau pada gambar 3 itu bagian kepalanya yang dipotong menjadi 2 bagian. Kalau gambar keempat ekornya. Kalau gambar kelima itu bagian kepala dan bagian ekornya. Bagian badan itu dipotong. Bagian kepala, kemudian bagian ekornya dibelah atau dipotong menjadi 2. Begitu juga dengan gambar 6, planaria dipotong menjadi 3 bagian. Nah, berikut adalah mind mapping untuk perkembangbiakan pada hewan. Mohon dicermati bahwa perkembangbiakan pada hewan itu ada yang berkembang secara seksual dan seksual tadi. Tolong dilengkapi supaya lebih mudah memahami pada materi ini. Baiklah anak-anak, bagaimana paparan pembelajaran hari ini? Semoga bisa dipahami ya. Dan semoga penyampaian pembelajaran Ibu hari ini selalu membawa kebermanfaatan. Sebelum kita menutup kegiatan pembelajaran hari ini, yuk kita simpulkan bersama-sama hal-hal penting yang sudah kita pelajari. Yang pertama, bahwa hewan pun berkembang biak, ada yang secara aseksual dan ada yang seksual. Secara aseksual contohnya ada yang berkembang biak dengan tunas atau bading, ada yang fragmentasi, kemudian ada yang secara partenogenesis dan ada yang membelah diri.
Untuk secara seksual tentunya diawali dengan peristiwa fertilisasi atau pembuahan. Nah, peristiwa fertilisasi ini ada yang terjadi secara eksternal dan ada yang internal. Eksternal itu contohnya terjadi pada golongan ikan atau viscus dan golongan amfibi atau hewan yang hidup di dua alam. Sedangkan yang seksual atau yang fertilisasinya secara internal itu terjadi pada golongan aves, golongan reptil, dan golongan mamalia. Hewan pun ada yang mengalami metagenesis, seperti pada hidra itu dia ada mengalami peristiwa medusa dan polip. Kemudian ada golongan hewan tertentu juga melalui peristiwa metamorfosis, sehingga ada kategori metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Nah, bagaimana? Itulah pembelajaran kita pada hari ini. Ibu cukupkan. Sekali lagi semoga pembelajaran kita pada hari ini selalu membawa kebermanfaatan untuk kehidupan kita sehari-hari. Ibu akhiri dan Ibu ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kukar Pintar.